Metode teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah belajar atau pendidikan. Penjelasan pertama yaitu menganalisis domain evaluasi dan penelitian pada kawasan teknologi pendidikan. Evaluasi dan penelitian dalam domain teknologi pendidikan adalah era yang luas mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memahami, mengukur, dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Berikut adalah analisis seluruh mengenai domain ini. 1. Kerangka teoritis dan metodologi penilaian. Teori pembelajaran pendekatan teori yang sering digunakan mencakup konstruktivisme, konektivisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Teori-teori ini membantu memahami bagaimana teknologi dapat mendukung proses pembelajaran. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan bisa bersifat kuantitatif, kualitatif, atau campuran mixed methods. Penelitian kuantitatif sering melibatkan eksperimen dan survei, sementara penelitian kualitatif bisa melibatkan studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi. Nomor 2 yaitu evaluasi efektivitas teknologi pendidikan. Hasil belajarnya, evaluasi seringkali fokus pada sejauh mana teknologi pendidikan meningkatkan hasil belajar, baik itu pemahaman, konsep, keterampilan, berpikir kritis, atau pencapaian akademik. Achievement motivasi mengukur bagaimana teknologi mempengaruhi keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Keterampilan digital, evaluasi kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi sebagai bagaimana dari literasi digital mereka. Nomor 3 yaitu kebijakan dan praktis pendidikan. Kebijakan pengadaan teknologi, analisis bagaimana kebijakan pemerintah dan institusi mempengaruhi adopsi dan penggunaan teknologi pendidikan. Pelatihan dan pengembangan profesional guru, menilai efektivitas program pelatihan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan. Nomor 4 metode evaluasi dalam teknologi pendidikan. Radmovit Control Trials (RCTS) digunakan untuk mengevaluasi efektivitas teknologi pendidikan dengan membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Analisis data sekunder, penggunaan data yang sudah ada seperti hasil tes standar untuk menilai dampak teknologi pendidikan. Survei dan kuesioner, pengumpulan data dari siswa, guru, dan orang tua mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap teknologi pendidikan. Wawancara dan fokus grup mendapatkan kawasan mendalam mengenai pengalaman penggunaan dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, domain evaluasi dan penelitian dalam teknologi pendidikan memerlukan pendekatan multidisipliner yang komprehensif dengan memahami berbagai aspek mulai dari teori pembelajaran, metodologi penelitian, hingga dampak sosial dan kebijakan. Dapat dihasilkan wawancara lebih holistik tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memecah berbagai masalah pembelajaran. Evaluasi yang cermat dan penelitian yang mendalam memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam adopsi dan implementasi teknologi pendidikan. Selanjutnya yaitu menganalisis metode teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah belajar atau pendidikan. Pembelajaran berbasis game, deskripsi penggunaan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Contoh platform seperti Kahoot, Quizzes, dan Minecraft Education Edition. Manfaatnya meningkatkan keterlibatan siswa, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dan membantu dalam mengevaluasi konsep yang kompleks. Pembelajaran berbasis proyek, deskripsi siswa bekerja dalam proyek-proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan. Contoh yaitu seperti Google Classroom untuk mengatur proyek kolaborasi. Manfaat mengembangkan keterampilan kritis, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan praktis. Mobile learning, deskripsi penggunaan perangkat mobil seperti smartphone dan tablet untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Contohnya aplikasi seperti Duolingo atau belajar bahasa, atau Edmodo untuk manajemen kelas. Manfaatnya yaitu memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, memungkinkan pembelajaran kontekstual dan berbasis lokasi. Dari hal tersebut, berbagai metode teknologi pendidikan ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam pembelajaran dan pendidikan seperti kurangnya motivasi, kesulitan dalam memahami konsep, kurangnya keterlibatan siswa, dan kebutuhan untuk pembelajaran yang dipersonalisasi. Dengan memilih metode yang tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa, teknologi pendidikan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Sekian paparan pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.